Pemirsa, pasca puluhan pelajar di Cianjur, Jawa Barat keracunan usai santap makan bergizi gratis, polisi telah mengamankan tempat makan MBG dan memeriksa 10 orang pengelola dapur MBG. Aparat Satreskrim Polres Cianjur sudah mengamankan sampel makanan dan sisa muntahan untuk dilakukan uji laboratorium. Polisi memeriksa 10 orang yang merupakan pengelola dapur penyedia makan bergizi gratis, serta mengamankan 2 jenis tempat makan yang terbuat dari stainless steel dan plastik yang penggunaannya sudah lebih dari 1 kali. Pendalaman terkait dengan kejadian tersebut masih dilakukan dan belum bisa disimpulkan penyebab pasti terkait dengan keracunan tersebut. Kalau berkata bersalah ya teman-teman sekalian, kita juga sedang menunggu hasil daripada uji laboratorium yang dilakukan oleh Labkesda Provinsi dan Kabupaten. Dan untuk saat ini kita juga belum bisa menyimpulkan apakah memang karena makanan tersebut atau ada hal yang lainnya. Nah, tentunya ini nanti akan kita update setelah adanya hasil pemeriksaan laboratorium. Sementara itu, sejumlah masalah membayangi program makan bergizi gratis, mulai dari keracunan hingga dugaan korupsi. Pemerintah pun pastikan terus membenahi program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Kasus keracunan program makan bergizi gratis terjadi di Madrasah Aliyah Negeri 1, Cianjur, Jawa Barat. Puluhan siswa harus menjalani perawatan intensif di instalasi gawat darurat RSUD Cianjur usai menyantap hidangan makanan bergizi gratis di sekolahnya. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar meminta Menteri Kesehatan menyelidiki penyebab keracunan dalam program makan bergizi gratis. Nah, itu yang harus dicek sumber utamanya ya. Nah, tolong kepada Kementerian Kesehatan mengecek sumber utama keracunan itu, apakah dari dapurnya, apakah dari proses angkutannya, apakah dari tempat lain. Nah, nanti kita tunggu aja investigasinya. Laboratorium kesehatan daerah harus cepat ya mengambil langkah-langkah supaya kita tenang. Selain kasus keracunan, program makan bergizi gratis juga dibayang-bayangi dugaan penggelapan dana. Polres Metro Jakarta Selatan kembali memeriksa 5 orang saksi dari mitra dapur SPPG Kalibata. Pemeriksaan dilakukan terhadap pelapor, korban, bagian administrasi, dapur, operasional, dan orang yang mengetahui perjanjian antara yayasan dan korban. Pemerintah pun terus membenahi program unggulan Presiden Prabowo. Saat ini, program makan bergizi gratis menghabiskan dana sebesar 71 triliun rupiah yang diambil dari APBN. Tim Liputan iNews melaporkan. Masih terkait dengan ijazah, pemirsa, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer mendesak sebuah perusahaan tur dan travel di Pekanbaru Riau agar mengembalikan ijazah mantan karyawannya yang masih ditahan. Permintaan ini disampaikan Immanuel Ebenezer saat melakukan inspeksi mendadak ke perusahaan tur dan travel di Jalan Teuku Umar, Pekanbaru. Perusahaan tersebut diduga menahan 12 ijazah mantan karyawannya. Kemenaker marah lantaran perusahaan tersebut tidak kooperatif saat didesak untuk mengembalikan ijazah karyawan yang ditahannya. Alasan perusahaan menahan ijazah adalah sebagai jaminan apabila ada barang perusahaan yang hilang. Namun hingga 12 orang tersebut berhenti bekerja, perusahaan tidak kunjung mengembalikan ijazah yang ditahan. Dikunci pintunya. Dia ada di atas. Ada di atas, dikunci pintunya. Ini kan konyol nih, sama nih kayak yang di Surabaya. Entah apa maksudnya menahan ijazah gitu loh. Padahal hal yang sederhana ngapain dipersulit sih? Orang kita bukan nerus itu ada Pak Polisi, anggota Dewan, ada Pak Wakil Bupati, Wakil Menteri. Kan kita tidak sedang minta duit mereka, tidak. Kita hanya minta dokumentasi pribadi orang yang ditahan terkait ijazah dipulangkan, udah itu doang. Ini udah berkali-kali kita nggak ngerti. Gitu. Terima kasih kawan-kawan ya. Bahkan bukan kali ini saja Wamenaker Immanuel Ebenezer mendatangi langsung perusahaan yang menahan ijazah. Sebelumnya Immanuel bersama dengan Wakil Wali Kota Surabaya Armuji mendatangi perusahaan
di Margo Mulyo, Surabaya yang juga menahan ijazah karyawannya. Wakil Menteri Tenaga Kerja atau Wamenaker Immanuel Ebenezer bersama Wakil Wali Kota Surabaya Armuji atau Cak Ji mendatangi UD Sentosa Sil Surabaya Kamis sore. Perusahaan milik Janhwa Diana ini diduga menahan ijazah puluhan karyawannya serta adanya dugaan pelanggaran industrial lainnya. Dalam sidak ini, Wamenaker mengaku sangat kesal dengan Diana yang dinilai tidak kooperatif dan selalu berkelit. Artinya kita negara tidak dihargai. Itu yang udah pasti itu. Negara tidak dihargai, kemudian ya banyak hal-hal yang janggal lah ya. Ada hal yang ditutup-tutupi, entah apa maksudnya, padahal ini hal yang sepele. Karena kewajiban negara menjaga industrial ini tetap harmonis, tapi kemudian ya saya nggak tahu. Kita harus sebagai negara ini dihargai. Saya pikir Pak Wali aja yang tidak dihargai, ternyata saya juga tidak dihargai. Nah ini pelajaran untuk industrial yang lain juga. Jangan pernah menahan dan namanya ijazah. Ijazah pekerja itu pelanggaran hukum. Itu pelanggaran hukum yang nggak boleh ditoleransi. Kasus ini terkuak berkat video viral Armuji atau Cak Ji di media sosial. Ia membantu mengembalikan ijazah mantan karyawan yang ditahan oleh perusahaan Diana dengan mendatangi UD Sentosa Sil. Situasi memanas saat Diana justru mengatakan Cak Ji adalah seorang penipu dan melaporkan kasus ini ke Polda Jawa Timur atas kasus pencemaran nama baik. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan. Pemirsa, Sindo siang kita wilayah dengan informasi penjualan obat terlarang berkedok konter ponsel digerebek di Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hasil penggerebekan, polisi mengamankan seorang penjual obat-obatan dan 2 orang pembeli serta ratusan butir obat-obatan terlarang. Petugas menggerebek tempat penjualan obat-obatan terlarang berkedok konter ponsel di Desa Cipenjo dan Desa Pasir Angin, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hasilnya 560 butir obat-obatan terlarang yang diedarkan di wilayah Cilengsi diamankan. Saat diinterogasi, pelaku sempat mengelak, bahkan kabur hingga sempat terjadi aksi kejar-kejaran. Dari penggerebekan itu, polisi mengamankan 3 pria, yakni 1 penjual obat-obatan terlarang, serta 2 orang pembeli. Hasil penjualan obat-obatan terlarang dalam 1 hari, pelaku bisa meraup omzet mulai dari 2 juta rupiah hingga 4 juta rupiah. Seluruh pelaku dan barang bukti dibawa ke Polres Bogor untuk dilakukan penyelidikan. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Pasawani Desa Saluta, Galela Utara sudah tidak bisa dilewati oleh kendaraan-kendaraan karena jembatan putus. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara pada Kamis malam menyebabkan jembatan di Desa Saluta yang menghubungkan Kecamatan Galela Utara dan Kecamatan Loloda ambruk. Tidak adanya jalur alternatif membuat Kecamatan Loloda terisolasi. Sementara itu, masyarakat yang dibantu aparat berupaya membangun jembatan darurat yang bisa dilintasi oleh kendaraan roda 2 maupun masyarakat. Jembatan Pasawane yang kemudian karena intensitas hujan yang begitu tinggi dari pagi sampai siang sehingga terjadi banjir yang begitu parah, dan kemudian jembatan yang ada di Desa Saluta, Kecamatan Galela Utara mengalami kerusakan sehingga sampai dengan malam ini masyarakat yang dari Loloda dan desa-desa lain di Galela Utara itu tidak bisa lagi menyeberang jembatan menggunakan kendaraan roda 4 maupun roda 2. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pemerintah telah mengevakuasi ratusan warga yang terdampak banjir. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Aksi koboi seorang pria berusia 42 tahun, warga Sekuk Kalikajar, Wonosobo, terekam kamera pengawas.
Pelaku membabi buta menembak ke arah kerumunan di dalam sebuah kafe di Desa Jolontoro, Sapurang, Wonosobo, pertengahan April 2025. Kerumunan itu bubar, namun salah satu tembakan mengenai pinggang anak di bawah umur yang tengah membersihkan kolam. Kejadian bermula saat pelaku di bawah pengaruh alkohol menolak membayar dan justru marah ketika ditagih. Pelaku yang merasa namanya cukup dikenal bahkan meminta minuman gratis hingga lakukan penembakan dengan airsoft gun. Motifnya ini sakit hati. Jadi sakit hati saat pelaku ini datang ke tempat tersebut, kemudian minum, itu ada tagihannya. Pelaku di tempat tersebut memang sudah terkenal familiar. Jadi harapannya kalau ada sesuatu ya free. Saat pelaku ini minum minuman keras, mabuk, dia ingat, oh ya seperti ini. Akibat kejadian ini, satu korban terkena tembakan yang kini dalam penyembuhan. Sejumlah fasilitas kafe pun alami kerusakan akibat tembakan. Pelaku diketahui menggunakan airsoft gun replika Glock 19 dengan amunisi peluru logam. Kini pelaku terancam hukuman 3 tahun 6 bulan penjara atau denda 72 juta rupiah. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didi Dodo Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, anggota Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Nias Barat terpergok bersama dengan wanita lain dalam kamar kos di Gunung Sitoli, Nias. Sementara di Tuban, Jawa Timur, seorang suami tega menjual istrinya lantaran terlilit hutang. Polisi bersama warga menggerebek FID, seorang oknum anggota Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Nias Barat. Saat ditangkap, ia sedang berduaan dengan wanita lain di sebuah kamar indekos, Jalan Sudirman, Kota Gunung Sitoli. Warga yang geram nyaris menghakimi pelaku. Ia dan pasangan selingkuhannya kemudian digelandang ke Mapolres Nias untuk penyelidikan lebih lanjut. Penggerebekan pasangan bukan suami istri ini berawal dari laporan istri sah ke polisi. Yang bukan suami istri di salah satu kamar kos-kosan. Dan saat ini kedua daripada pasangan yang bukan istri itu kita telah melakukan pemeriksaan dan sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Pasangan bukan suami istri ini ditetapkan sebagai tersangka dan dikenakan pasal tentang perzinahan dengan ancaman 9 bulan penjara. Dari Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Iman Jayalase, iNews melaporkan. Oknum anggota Polres Pacitan yang diduga memperkosa tahanan wanita diberhentikan tidak hormat. Sedangkan oknum polisi memperkosa korban di ruang tahanan kantor polisian. Bidang Propam Polda Jawa Timur akhirnya memutuskan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap oknum polisi Polres Pacitan berinisial LC yang melakukan pemerkosaan terhadap tahanan wanita di Polres Pacitan. Diketahui aksi bejat oknum polisi tersebut dilakukan sejak bulan Maret hingga awal April. Aksi cabul ini dilakukan oleh oknum polisi sebanyak 4 kali di ruang berjemur tahanan wanita Polres Pacitan, Jawa Timur. Dalam sidang etik Polri ini, oknum polisi terbukti melakukan tindakan perbuatan tercela dan dijatuhi hukuman pemberhentian tidak dengan hormat atau dipecat. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kemudian pasal 5 ayat 1 huruf B, C, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Usai menjalani hukuman kode etik profesi, kini LC oknum polisi cabul harus menghadapi ancaman pidana umum. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menetapkan aktor Fahri Albar sebagai tersangka kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Fahri juga telah ditahan usai berstatus sebagai tersangka.
Dengan menggunakan baju tahanan kasus narkoba, aktor Fachri Albar dihadirkan dalam konferensi pers yang digelar pada siang kemarin. Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol Twedi Aditya Ben Yahdi mengungkap bahwa berdasarkan hasil tes urin, Fachri Albar positif menggunakan beberapa jenis narkoba. Fachri juga disebut menggunakan narkotika untuk kebutuhan pribadi dan menenangkan pikiran. Kemudian tim berjalan menuju ke TKP dan melakukan penangkapan terhadap saudara FA. Pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti 2 paket plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,65 gram. 1 paket plastik klip berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bruto 1,11 gram. 2 linting berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bruto 0,94 gram. 1 buah botol kaca berisikan narkotika jenis kokain dengan berat bruto 3,96 gram. 27 butir pil alprazolam 1 mg, 4 buah cangklong kaca bekas pakai, 2 potong plastik, 1 buah botol bom plastik dengan tutup botol sudah dimodifikasi, 1 buah sendok besi kecil, 4 buah korek api modifikasi, 1 buah tas warna biru, 1 unit handphone berwarna hitam. Kemudian juga terhadap saudara FA sudah dilakukan tes urin untuk metamfetamin positif, amfetamin positif, benzodiazepin positif. Pasal yang akan diterapkan kepada tersangka, yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, pasal 111 ayat 1, ancaman hukuman paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun atau pidana denda paling banyak 8 miliar rupiah. Pasal 112 ayat 1, ancaman pidananya penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun. Serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, pasal 62, pidana penjara paling lama 5 tahun, pidana denda paling banyak 100 juta rupiah. Kemudian hari ini saudara Eva sudah dilakukan penahanan untuk Satres Narkoba sedang melengkapi berkas perkaranya dan akan kami limpahkan berkas perkara ke jaksa. Barang untuk asal barang sedang dalam pendalaman, jadi masih upaya dicari oleh tim kami. Untuk alasan penggunaan ini kebutuhan pribadi untuk menenangkan pikiran dengan menjalani kehidupan dan pekerjaan. Sebelumnya, aktor Fachri Albar ditangkap di rumahnya di kawasan Cirende, Tangerang Selatan dalam kondisi sadar tanpa perlawanan. Dan pemirsa, setelah ditangkap, Fachri Albar menjalani tes kesehatan di Polres Metro Jakarta Barat. Aktor Fachri Albar ditangkap di rumahnya di kawasan Cirende, Tangerang Selatan dalam kondisi sadar tanpa perlawanan. Polres Metro Jakarta Barat telah melakukan tes urin terhadap Fachri Albar untuk mengetahui kondisinya. Hasilnya, Fachri positif mengonsumsi lebih dari 1 jenis narkotika. Kemarin kita sudah konfirmasi mengamankan saudara FA. Kemudian hari ini tadi kita sudah melaksanakan tes kesehatan, memastikan bahwa kondisinya dalam keadaan sehat dan baik. Setelah itu kita masih melaksanakan pendalaman, baik itu terkait peran maupun jenis dan jumlah barang bukti masih dalam pemeriksaan kita.
Untuk hasil tes urinnya gimana Pak Kasih? Gimana? Hasil tes urinnya gimana? Untuk tes urin dinyatakan positif konsumsi beberapa jenis narkotika. Salah satunya Nanti jenis narkotika pada saat itu bukan Pak? jenis dan jumlah barang bukti akan kita sampaikan nanti lengkapnya besok pagi saat konferensi pers. Saat ditangkap dia sama siapa? Mungkin ada. Kemarin sudah disampaikan ya sama Kasat untuk diamankan sendiri di kediaman. Sebelumnya, Fahri Albar diamankan di rumahnya di kawasan Jakarta Selatan pada hari Minggu kemarin. Saat diamankan, petugas menemukan sejumlah barang yang diduga mengandung narkotika. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Iriansyah, dan Di Bernadi, Ayus melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, sidang perdana gugatan ijazah dengan tergugat Joko Widodo digelar di Pengadilan Negeri Surakarta, Jawa Tengah pada Kamis siang. Jokowi tidak bisa hadir dalam sidang lantaran menjadi utusan khusus Presiden Prabowo untuk melakukan lawatan ke Vatikan atas meninggalnya Paus Fransiskus. Pengacara asal Solo, Muhammad Taufik sebagai pihak penggugat mendatangi Pengadilan Negeri Solo bersama sejumlah kuasa hukumnya menghadiri sidang perdana dalam perkara ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Taufik tidak berkomentar saat ditanyai sejumlah persiapan sidang oleh awak media. Sidang gugatan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo digelar di ruang Suryadi. Sidang sempat diskorsing selama 20 menit karena kuasa hukum tergugat 3, yakni SMA Negeri 6 Solo, belum didaftarkan. Sementara itu sebagai pihak tergugat 1, Joko Widodo sendiri tidak bisa hadir dan diwakili kuasa hukumnya. Menurut kuasa hukumnya, Jokowi tidak bisa hadir karena menjadi utusan khusus Presiden Prabowo untuk melakukan lawatan ke Vatikan atas meninggalnya Paus Fransiskus. Kuasa hukum Jokowi juga menyebut agenda sidang perdana kali ini adalah mediasi. Dalam mediasi tentu saja saya ingin mengetahui terlebih dahulu resume yang dibuat oleh pihak penggugat seperti apa tuntutannya kepada pihak tergugat. Nah, setelah mengetahui apa yang dibuat oleh penggugat melalui kuasa hukumnya berupa resume, saya baru bisa konsultasi kepada Pak Jokowi apakah perlu dipenuhi atau tidak. Jadi saya tidak bisa untuk memutuskan seketika tanpa terlebih dahulu untuk melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Pak Jokowi. Setidaknya ada 4 pihak yang menjadi tergugat dalam kasus ijazah Jokowi ini. Selain Jokowi sebagai tergugat 1, kemudian ada KPU Kota Solo sebagai tergugat 2, SMA Negeri 6 Solo sebagai tergugat 3, dan Universitas Gadjah Mada sebagai tergugat 4. Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Putu Gede Haryadi dengan anggota Sutikna dan Wahyuni Prasetyaningsih. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Sementara itu di Jakarta, mantan Menpora sekaligus pengamat telematika Roy Suryo dilaporkan ke Barreskrim Polri atas dugaan ujaran kebencian dan penghasutan soal tudingan ijazah palsu Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo. Selain Roy Suryo, 2 rekannya yang juga mempermasalahkan ijazah Jokowi, yaitu Dr. Tifa dan Rismon Sianipar juga ikut dilaporkan. Perhimpunan Advokat Pradi Persatu melaporkan sejumlah pihak ke Barreskrim Polri atas dugaan ujaran kebencian dan penghasutan soal tudingan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Pelaporan dilakukan pada Kamis sore oleh tim Advocate Public Defender yang dibentuk oleh Pradi Persatu. Adapun 3 orang yang dilaporkan dalam kasus ini, diantaranya mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo, Dr. Tifa Ziatiasuma, dan ahli digital forensik Risman Sianipar. Kita coba melaporkan mengenai dugaan penghinaan, hasutan, dan juga membuat gaduh. Jadi ada beberapa pasal yang kita akan coba nanti tergantung di dalam ya kemukakan, tergantung pada nanti penyidiknya, yang mana yang pasal yang lebih tepat. Tapi kami sebagai warga negara yang baik, kami ingin menyampaikan perasaan kami bahwa kondisi ini tidak bisa dibiarkan. Kalau kita biarkan terus ini, masyarakat kita akan dirugikan. Akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Oleh karena kita membatasi, kita datang pada hari ini untuk melaporkan oknum-oknum tertentu. Pihak pelapor pun mengklaim sudah membawa sejumlah bukti untuk ditunjukkan ke penyelidik.
Namun mereka masih enggan mengungkap apa saja bukti yang dibawa. Dua-duanya RS. RS 2, ya, 2 T. Kemudian sama dokter T. Dokter T. Iya. Ya. Ada 3 orang. 3. Bukti yang dibawa apa, Pak? Barang bukti jangan dulu kita buka ya, nanti merusak pemeriksaan. Ya kan, ini kan harus dikonsulkan dulu. Alat bukti ini apakah memadai atau belum kan nanti biarkan penyidik yang menentukan. Tapi yang jelas inilah dia. Ya, inilah dia. Sebagian ya, ini masih potongan yang kita kumpulkan, yang barangkali nanti kita sajikan dulu ke penyelidik ya. Sebelum masuk penyidikan kan penyelidik dulu. Kita akan konsulkan kepada penyelidik agar penyelidik menentukan sikap terhadap barang bukti yang kami bawa ini. Sebelumnya, Roy Suryo CS menjadi sorotan atas tudingan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Mereka akan dilaporkan atas dasar pasal penghinaan, penghasutan, dan atau membuat kegaduhan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pergantian antar waktu anggota DPR Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto. Jaksa penuntut umum menghadirkan 3 saksi, yakni Ilham Yulianto yang merupakan supir pribadi Saiful Bahri, staf DPP PDIP Patrick Gerard, staf Wahyu Setiawan, Rahmat Tony Daya. Hasto Kristianto didakwa menyuap ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan bersama dengan advokat Doni Tri Istiqomah, kader PDIP Saiful Bahri dan buronan Harun Masiku. Uang yang diberikan dimaksudkan agar Harun Masiku bisa mendapatkan kursi sebagai anggota DPR lewat jalur PAW. Selain itu, Hasto juga didakwa melakukan perintangan penyidikan. Salah satu tuduhan terhadapnya yakni memerintahkan Harun dan stafnya Kusnadi untuk merusak ponsel. Di Pengadilan Tipikor Jakarta kembali diwarnai kericuan pada kemarin di ruang sidang. Sejumlah orang yang diduga akan berbuat gaduh diusir paksa hingga sempat dihakimi massa pendukung Hasto. Dua pemuda tidak dikenal ini diusir paksa keluar oleh massa pendukung Hasto dari lobi utama Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Petugas yang melerai keributan sempat kewalahan lantaran massa terus memaksa keduanya meninggalkan lokasi. Jagain. Udah nih. 3 orang lainnya yang juga dicurigai membuat keributan mendapat perlakuan yang sama hingga ke-5 pemuda yang mengenakan baju SAFE KPK itu berhasil dievakuasi keluar. Tim kuasa hukum Hasto menduga jika orang-orang tidak dikenal tersebut merupakan massa bayaran yang sengaja didatangkan untuk membuat kegaduhan saat jalannya persidangan. Teman-teman wartawan juga hari ini, pagi ini sempat kesulitan kan untuk akses ke dalam ruang persidangan. Sebenarnya kami juga menyampaikan, kami mencegah untuk orang-orang yang akan melakukan provokasi. Yang melakukan provokasi dengan memakai baju-baju seolah-olah mendukung penegakan hukum KPK. Teman-teman bisa melihat, di depan masih banyak massa bayaran yang mendemo untuk meminta Pak Sekjen PDI Perjuangan untuk segera ditangkap. Ini artinya apa? Kasus ini adalah kasus politik dengan dalil penegakan hukum korupsi. Sementara di ruang sidang Tipikor, Majelis Hakim kembali menggelar sidang kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR untuk Harun Masiku. Hasto Kristianto juga hadir dalam sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.
Sementara Hasto Kristianto mengatakan persidangan yang dijalaninya ini merupakan daur ulang proses pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Menurut Hasto, tidak ada fakta baru yang dihadirkan oleh KPK. Sidang kasus dugaan suap kepengurusan pergantian antar waktu PAW anggota DPR untuk Harun Masiku dengan terdakwa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto Kamis siang kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ini, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan pengacara PDIP sekaligus tersangka kasus dugaan suap PAW Harun Masiku, yakni Doni Tri Istiqomah dan ex-komisioner Bawaslu Agustiani Tio Fridelina. Hasto mengaku keterangan saksi yang disampaikan seperti daur ulang saja kasus yang sebenarnya telah berkekuatan hukum tetap. Bagaimana ini betul-betul suatu daur ulang terhadap suatu proses pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan kemudian diproses kembali segala sesuatunya dari awal. Padahal di dalam putusan pengadilan tersebut terhadap terdakwa Wahyu Setiawan, Saiful Bakri dan juga Agustian Tio, itu semua sudah jelas fakta-fakta hukumnya. Dan tapi demi menghormati seluruh proses, kita melihat bahwa banyak hal yang kemudian harus diputar kembali. Dan apa yang dijanjikan oleh KPK adanya fakta-fakta baru sampai hari ini tidak pernah terungkap, yang membuat proses ini harus diulangi kembali. Sementara seorang saksi lain, Saiful Bahri, yang merupakan mantan terpidana kasus suap Harun Masiku, tidak hadir di agenda sidang kali ini. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, Lebaran Betawi 2025 akan berlangsung mulai hari ini di Monumen Nasional. Warga Jakarta jangan sampai melewatkan Lebaran Betawi 2025 karena ada acara istimewa yang memuaskan penikmat cita rasa. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menggelar Lebaran Betawi 2025 di Monas, Jakarta Pusat pada 25 sampai dengan 27 April 2025. Lebaran Betawi merupakan tradisi tahunan sekaligus momentum silaturahmi bagi masyarakat Betawi di Jakarta. Para pengunjung dapat menikmati acara yang bertabur aneka atraksi seni dan budaya, termasuk makanan khas Betawi. Adapun Lebaran Betawi 2025 tahun ini mengusung tema menyongsong 5 abad Jakarta dengan semangat mempererat kearifan lokal masyarakat Betawi. Dan pemirsa, pemerintah Jakarta melalui Dinas Kebudayaan hari ini menggelar acara Lebaran Betawi di kawasan Monumen Nasional Jakarta Pusat. Dan hari ini kami juga sudah terhubung dengan rekan Aulina Iyasya yang sedang berada di kawasan Monas Jakarta Pusat. Baik, Aulina, bagaimana situasi di sana? Silakan. Ya halo, selamat siang Nata dan juga pemirsa terkait situasi terkini menjelang Lebaran Betawi tahun 2025 di Monas. Ini seperti apa? Ini bisa dilihat di layar televisi Anda. Mungkin persiapan seperti panggung dan juga tenda. Ini ada tenda berwarna putih dan juga tenda berwarna orange yang nantinya tenda berwarna putih ini untuk tenda tenan-tenan makanan karena nanti akan ada festival makanan, dan juga untuk tenda berwarna orange ini diperkirakan untuk para tamu yang akan datang menghadiri Lebaran Betawi tahun 2025 ini. Adapun untuk saat ini masih ke dalam kondisi sepi ya, Nata dan juga pemirsa, belum terlihat adanya masyarakat yang datang ataupun para pihak penyelenggara juga masih tampak mempersiapkan tenda dan juga panggung, belum melihat adanya para pengisi acara yang datang juga. Namun nantinya ini Lebaran Betawi 2025 ini juga berdasarkan informasi dari Kepala Dinas Kebudayaan Pemprov Jakarta tidak hanya dihadiri oleh masyarakat Jakarta saja, namun ini terbuka untuk umum bagi masyarakat yang ingin mengetahui seperti apa Lebaran Betawi tahun ini. Ini bebas, siapa saja bisa datang dan menyaksikan seperti apa Lebaran Betawi tahun 2025 ini. Dan juga bagi Anda Nata, ini Anda juga suka konser, pasti jika kesini
Anda akan menyaksikan juga pertunjukan yang menarik yang akan dimulai pada esok hari, pagi hingga malam hari yang dipusatkan di sisi selatan dan juga tenggara dari Monumen Nasional di Jakarta Pusat. Adapun temanya yang sudah seperti Anda sebutkan tadi di awal juga ini menyongsong 5 abad Jakarta dengan semangat mempererat kearifan lokal dan masyarakat Betawi. Nantinya akan ada kegiatan apa saja yang diselenggarakan di sini juga. Ini akan ada pawai budaya. Pawai budaya ini nantinya akan ada ondel-ondel, tanjidor, dan juga lenong. Ini adalah beberapa kebudayaan khas Jakarta, pasti juga akan ditampilkan dan akan ada festival makanan. Nah, festival makanan juga bagi Anda yang ingin mengetahui makanan-makanan khas Betawi, nanti akan tersedia juga di sini dan akan ada pertunjukan seni dan budaya seperti gambang kromong dan juga silat Betawi dan akan ada lomba dan permainan tradisional seperti panjat pinang, balap karung dan juga congklak. Adapun sebetulnya Lebaran Betawi ini bertujuan untuk apa? Ini karena biasanya juga berlangsung setelah Lebaran Idul Fitri 2025. Jadi adanya Lebaran Betawi ini yang dipastikan awalnya untuk mempererat silaturahmi antar warga Jakarta. Namun karena saat ini sudah lebih modern, jadinya Lebaran Betawi ini juga untuk mempererat silaturahmi dengan seluruh masyarakat di Indonesia. Dan pastinya adanya Lebaran Betawi ini juga untuk melestarikan budaya Betawi dan menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya lokal. Kembali ke Anda, Nata. Baik, terima kasih Aulina Iyasa bersama dengan juru kamera Rama Ramadona telah melaporkan langsung dari Monumen Nasional Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta saat ini tengah membuka lowongan kerja untuk petugas penanganan prasarana dan sarana umum PPSU atau yang lebih dikenal dengan Pasukan Orange. Lowongan untuk menjadi Pasukan Orange Jakarta ini disambut baik oleh masyarakat. Tingginya animo masyarakat yang melamar kerja sebagai Pasukan Orange disebabkan sulitnya mencari lapangan pekerjaan. Para pelamar merupakan warga dari berbagai latar belakang seperti kaum muda, ibu rumah tangga, lansia, hingga yang memiliki ijazah sarjana. Puluhan pelamar menyerahkan lamaran kerja sebagai petugas penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU. Septi salah satunya, wanita lulusan S1 Manajemen Ekonomi ini memilih ikut melamar kerja sebagai petugas kebersihan lantaran sulit mendapatkan pekerjaan. S1 apa tuh, Pak? Manajemen. Kenapa memilih lamar PPSU, Kak? Nggak di tempat lain gitu? Pertama sebenarnya saya udah melamar ke mana aja, swasta maupun di negeri juga saya sudah berusaha. Tapi selagi ada peluang dan kesempatan saya tetap untuk bisa apply kerjaan di mana aja. Bu, Ibu untuk kesehatan Ibu gimana Ibu ini? Alhamdulillah. Kalau untuk jika diterima ini Ibu, untuk kewajiban nanti itu Ibu kuat, Bu? Ya, mudah-mudahan kuat. Bismillah. Sebelumnya antrean panjang pendaftar petugas penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU memadati halaman Balai Kota Jakarta. Hal ini disebabkan ketidaktahuan para pendaftar bahwa pendaftaran juga dibuka secara daring. Balai Kota Jakarta dipenuhi oleh warga yang bersemangat mendaftar sebagai calon petugas PPSU. Mereka datang dari berbagai wilayah membawa berkas persyaratan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka 1.652 lowongan PPSU untuk tingkat kelurahan. Selain itu, gaji PPSU Jakarta tahun 2025 menyesuaikan upah minimum Provinsi Jakarta, yakni sekitar 5,3 juta rupiah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa proses rekrutmen ini dilakukan secara transparan dan terbuka guna menghindari praktik pungutan liar dan nepotisme. Selain itu, Pramono juga menyatakan bahwa penetapan petugas PPSU harus dilaporkan dalam rapat yang dihadiri oleh gubernur dan wakil gubernur untuk memastikan keterbukaan. Persiapannya ini cukup ribet nggak, Mas? Gimana persiapannya? Ya, karena persiapan sih wajar sih, kayak lamar kerjaan yang lain sih, sama aja. Nggak ada yang menyulitkan ya? Enggak. Isu tentang orang dalam ini betul-betul bisa dihilangkan dalam rekrutmen untuk PPSU maupun untuk PJLP. Sehingga dengan demikian, sekali lagi kami informasikan bahwa rekrutmennya, pendaftarannya bisa di kelurahan.
Dengan proses rekrutmen yang transparan dan terbuka, diharapkan PPSU yang terpilih dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan Jakarta. Dari Jakarta, Wenda Nura, Leman iNews melaporkan. Pemirsa, di saat ribuan orang mengantri mendaftar sebagai petugas PPSU atau Pasukan Orange Jakarta, sebanyak 1.967 orang calon pegawai negeri sipil atau CPNS malah mengundurkan diri. Adapun optimalisasi merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk menghindarkan agar tidak terjadi formasi yang kosong. Zudan mengungkapkan, misalnya di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi ada peserta CPNS tidak lulus pada formasi dosen sosiologi di Universitas Negeri Jember. Kemudian di Universitas Nusa Cendana ada formasi dosen sosiologi dan yang melamar tidak ada. Zudan pun menjelaskan orang dengan nilai terbaik secara sistem ini ditawarkan mengisi formasi tersebut. Namun menurutnya dari penyesuaian formasi yang ditawarkan, tidak semua peserta CPNS mau untuk mengisi posisi kosong tersebut. Dari total 16.167 yang lolos, ada sebanyak 1.967 CPNS yang menolak dan akhirnya mengundurkan diri. Secara nasional, optimalisasinya kita bisa mendapatkan hasil 16.167 orang. Ini kalau tidak ada optimalisasi berarti ada 16.000 formasi lebih yang akan kosong. Ini tentu akan memboroskan biaya. Karena optimalisasi terisi 16.000 secara normatif. Kemudian setelah diisi dengan optimalisasi ada 1.967 yang mengundurkan diri, 12%. Alhamdulillah masih ada 88% yang tadinya kosong menjadi terisi. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, pasca penemuan uang 5,5 miliar rupiah terkait dengan kasus suap vonis lepas minyak mentah, rumah kerabat Hakim Ali Muhtarom sepi aktivitas. Tidak ada garis polisi yang terpasang di rumah tersebut. Suasana rumah kerabat dari Hakim Ali Muhtarom tersangka kasus suap vonis lepas minyak goreng mentah Kejaksaan Agung. Rumah tampak sepi, tak ada garis polisi ataupun penyegelan yang dilakukan oleh petugas. Saya situ Pak. Waktu pulang geledahan malah nggak tahu. Tahunnya sudah dihitung. Mau dibuka dihitung loh, baru tahu. Di parahnya kira terus seluruh situ lah baru dibuka. Itu kan menyaksikan saya di belakang. Oh, menyaksikan. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menggeledah rumah kerabat Hakim Ali Muhtarom tersangka kasus dugaan suap vonis lepas korupsi minyak goreng. Dalam penggeledahan itu, tim khusus pemberantasan korupsi Kejagung menemukan koper hitam berisi uang senilai 5,5 miliar rupiah. Yang pertama, bahwa benar penyidik melakukan penggeledahan dan penyitaan di sebuah rumah ya di Jepara ya beberapa waktu yang lalu, itu pertanggal 13 April 2025 dan dari rumah tersebut ditemukan sejumlah uang dalam mata asing sebanyak 3.600 lembar atau 36 blok ya yang dengan mata uang asing 100 USD ya. Jadi kalau kita setarakan di kisaran 5,5 M ya. Nanti silakan dihitung ya kalau penyetaraannya. Dan terkait dengan itu perlu juga saya sampaikan bahwa penyidik sudah menyetor titipkan ya hasil sitaan tersebut di rekening penitipan lainnya di Bank BRI. Nah, jadi supaya rekan-rekan media juga memahami bahwa cara-cara kerja penyidikan terkait dengan penyitaan untuk sejumlah uang itu langsung dilakukan penyetor titipan. Karena ini kan masih dalam proses di Bank Persepsi ya bisa. Dalam koper itu ditemukan dalam pecahan mata uang dolar sebanyak 3.600 lembar yang terbungkus plastik dengan rapi.
Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menyita barang bukti berupa 2 kapal pesiar dari pengacara Arianto, salah satu tersangka kasus suap vonis putusan lepas korupsi minyak mentah yang melibatkan 3 hakim di Pengadilan Tipikor. Dua buah kapal pesiar milik salah satu tersangka kasus suap vonis putusan lepas korupsi minyak mentah bernama Arianto disita penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung di Jalan Dermaga Marin, Pademangan, Jakarta Utara. Selain kapal, Kejaksaan juga menyita 130 helm bermerek di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, serta 12 sepeda mewah dan 1 unit motor Harley. Selain 2 kapal pesiar, Kejagung juga menyita 3 unit mobil mewah dari tersangka Arianto. 3 mobil sitaan ini di kantor Kejaksaan Agung Jakarta, sementara 2 kapal pesiar disimpan di lokasi terpisah. Sebelumnya, Kejagung juga sudah menyita barang bukti lain berupa mobil mewah, motor, dan sepeda dengan harga fantastis. Selain Arianto, Kejagung telah menetapkan 7 orang tersangka lain, di mana 4 diantaranya merupakan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Sementara itu, Direktur Pemberitaan JAK TV Tian Bahtiar yang juga menjadi tersangka mengatakan menerima uang secara pribadi untuk membuat berita negatif termasuk merintangi Kejagung dalam penyidikan kasus timah dan impor gula. Terkait dugaan kasus tersebut, Tian pun terancam 12 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dampak dari kasus dugaan pelanggaran etik ex-direktur pemberitaan JAK TV, Tian Bahar, Kejaksaan Agung mendatangi gedung Dewan Pers pada Kamis siang. Bukannya Tian Bahar. Mulai mendapatkan titik terang. Atas permintaan Dewan Pers, pihak Kejaksaan Agung menyerahkan sejumlah dokumen. Saya mau sampaikan begini supaya ada penegasan, ya. Berkali-kali saya sampaikan bahwa terkait dengan apa yang sedang dikerjakan oleh penyidik, ya, terhadap yang bersangkutan itu lebih kepada perbuatan personal, ya, itu perbuatan personal, ya. Bahwa media itu hanya sebagai alat karena dia ketepatan berprofesi di media. Tapi kalau totalnya bisa disebut sih Pak, kayak ada total dokumen atau total ada beberapa bundel, ya. Bisa disebutin? Mungkin ada 10 bundel. Beri kami waktu untuk melihat terlebih dahulu karena kami yakin pihak Kejaksaan Agung kalau memang ini terkait karya jurnalistik dan hak dan kewajiban bagi para pihak yang nanti kami lihat memerlukan tindak lanjutnya, pihak Kejaksaan Agung pasti tidak keberatan. Misalnya kalau ada pemberitaan yang merugikan, ya, misalnya bagi para pihak, kami akan memberikan ruang hak jawab. Dan saya kira pihak Kejaksaan atau orang-orang yang disebutkan di situ tidak akan keberatan untuk memenuhi itu. Sebelumnya dalam perkara ini diduga Tian menerima uang sebesar hampir 500 juta rupiah dari 2 advokat, yaitu Marcella Santoro dan Junaidi Saibi. Penerimaan uang ini diduga untuk membuat berita-berita yang memojokkan penanganan perkara oleh Kejagung. Sementara itu, karena background Tian sebagai jurnalis, diduga Tian telah melanggar kode etik sebagai wartawan dalam menjalankan profesionalisme kerjanya. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto merespons dan menghormati 8 tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Melalui penasihat khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Wiranto, permintaan itu telah disampaikan ke tangan Presiden dan tengah dipelajari dengan seksama. Respon ini disampaikan oleh penasihat khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Jenderal Purnawirawan Wiranto di Istana Negara Kamis sore. Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang dipimpin para Jenderal Purnawirawan TNI ini
menyampaikan pernyataan sikap berupa 8 tuntutan mulai dari kembali ke Undang-Undang Dasar 45 sebagai tata hukum politik pemerintahan. Kedua, mendukung Asta Cita atau program kerja Kabinet Merah Putih, kemudian mereshuffle Kabinet Merah Putih yang diduga terlibat korupsi, hingga mengevaluasi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Presiden memang menghormati dan memahami ya pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater ya, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama ya dengan jiwa sabta marga ya dan sebuah prajurit itu. Ya. Oleh karena itu beliau memahami itu. Ya. Namun tentunya Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, Panglima tertinggi TNI tidak bisa serta-merta menjawab itu. Spontan menjawab tidak bisa, karena apa? Beberapa alasan ya. Yang pertama, kan beliau perlu mempelajari dulu ya isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu karena itu masalah-masalah yang tidak ringan ya, masalah yang sangat fundamental ya. Pernyataan sikap 8 tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI ditandatangani oleh para mantan petinggi TNI mulai dari Jenderal Purnawirawan Fahrul Razi, Jenderal Purnawirawan Tiasno Sudarto, Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto, Marsekal TNI Purnawirawan Hanafi Asnan, dan mantan Wakil Presiden ke-6 RI Jenderal TNI Purnawirawan Trisutrisno. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan bahwa Amerika Serikat mengapresiasi pendekatan yang dilakukan oleh Indonesia. Kedua negara sepakat untuk melanjutkan negosiasi tarif impor Trump ke tingkat teknis dan akan melakukan komunikasi internal dengan pihak terkait. Menyetujui proses yang lebih intensif di tingkat teknis, bahkan secara teknis sudah dipersiapkan 5 sektor khusus untuk sejenis working group agar ada percepatan dalam pembahasan. Indonesia telah menandatangani non-disclosure agreement dengan USTR, artinya kita sudah masuk dalam fase negosiasi, dan Indonesia adalah salah satu dari 20 negara yang sudah memulai proses negosiasi awal. Nah, sebagai tindak lanjut, pemerintah Indonesia akan melakukan pendekatan dan konsultasi internal dengan para pemangku kepentingan di dalam negeri dan juga akan berkomunikasi dengan pihak Amerika untuk melanjutkan proses negosiasi di tingkat teknis. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan jika respon Amerika terhadap Indonesia dalam melakukan negosiasi merupakan sebuah pengakuan posisi Indonesia yang melakukan perundingan lebih awal menjadi keuntungan tersendiri. Sebuah pengakuan dari Amerika Serikat terhadap langkah-langkah yang dilakukan oleh Indonesia, dan dengan bekal komunikasi awal yang tadi kan Indonesia among the first timer, the first mover, itu dianggap akan memberikan advantage atau keuntungan dalam posisi Indonesia di dalam proses perundingan ini. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan lalu lintas pada siang ini, dan kami telah terhubung dengan Brigadir Cici Yarangga dari NTMC Polri yang berada di kawasan Cililitan, Jakarta Timur. Baik, selamat siang. Bagaimana pantauan lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Silakan. Ya, terima kasih Nata, dan selamat siang pemirsa, menemani aktivitas Anda menjelang jam masuk makan siang, juga menjelang jam sholat Jumat khusus bagi agama Muslim. Kita akan mengupdate untuk informasi arus lalu lintas di sekitaran kawasan PGC Cililitan yang mana terlihat cukup ramai dan lancar. Dan untuk kendaraan-kendaraan yang melintas tepat di belakang saya dari arah Kramat Jati yang nantinya akan menuju ke arah Maijen Sutoyo, maupun juga dari arah Dewi Sirtika yang nantinya akan berbelok ke kiri menuju arah Maijen Sutoyo ataupun berbelok ke kanan menuju ke arah Kramat Jati sendiri, hingga saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Terlihat adanya perlambatan kecepatan kendaraan dari berbagai arahnya dikarenakan adanya antrian traffic light, namun selepasnya kendaraan-kendaraan ini masih melaju dengan kecepatan yang cukup normal. Sedangkan untuk kendaraan-kendaraan dari arah Halim yang nantinya akan lurus menuju ke arah Dewi Sartika,
juga yang akan mengambil lajur sebelah kiri untuk menuju ke arah Kramat Jati ataupun mengambil lajur sebelah kanan untuk berbelok ke arah Maijen Sutoyo sendiri hingga saat ini pun masih dalam keadaan relatif lancar. Kami menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap bersabar menunggu antrian traffic light dan khususnya bagi para pengendara untuk berhenti di belakang garis stop mengingat adanya banyak para pejalan kaki yang menggunakan sarana penyeberangan zebra cross untuk melintas pada sekitaran kawasan ini. Dan juga mengingatkan kembali bertepatan dengan jam masuk makan siang untuk para pengendara yang melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati dikarenakan banyaknya masyarakat juga yang menikmati makan siang pada sekitaran kawasan PGC Cililitan sendiri. Dan juga kami mengucapkan terima kasih bagi para pejalan kaki yang telah menggunakan fasilitas penyeberangan orang demi membantu kelancaran lalu lintas di sekitaran ini. Dan untuk para pengendara, antisipasi angkutan umum yang masih menaik turunkan penumpang tidak pada tempatnya. Dan khusus bagi para pengendara sepeda motor, kami himbau untuk selalu menggunakan helm berstandar nasional Indonesia demi menjaga keselamatan diri Anda, baik pengemudi ataupun penumpang. Dan juga pemirsa, untuk Anda yang ingin terus mengupdate informasi-informasi seputaran arus lalu lintas, kami siap melayani Anda. Pemirsa dapat menghubungi call center kami di 1500669, juga melalui SMS center di 9119. Demikian apa yang dapat kami bagikan langsung dari sekitaran kawasan PGC Cililitan dan silakan kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Brigadir Cici Rangga atas laporannya dari kawasan Cililitan, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.